Tadi kan bicarakan masalah penderitaan ya Bante. Kan Buddha pernah berkata hidup adalah penderitaan. Saya kan sering bertanya ya, sebetulnya kalau saya berpikir kan nggak tiap hari itu kan kita menderita Bante. Kadang ada senang, bahagia, menderita. Terus jadi apa ya, menurut saya makna yang paling tepat gitu Bante. Iya, memang masalahnya jadi yang digunakan oleh Sang Buddha itu kan kata dukkha. Nah, kata dukkha itu memang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu suffering. Kadang pain, jadi beda-beda. Kadang-kadang unsatisfactoriness. Jadi kadang-kadang penderitaan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang ketidakpuasan. Karena memang itu tidak bisa mewakili makna dukkha itu sendiri, makanya tadi saya jelaskan. Oh, ternyata kata dukkha ini tidak hanya sekedar penderitaan dalam konteks secara intrinsik penderitaan, ada juga kebahagiaan kan. Tapi kebahagiaan pun juga bagian dari penderitaan karena apa? Sifatnya tidak kekal. Nah, jadi bukan menolak adanya kenikmatan, bukan menolak adanya sebuah kebahagiaan. Oh, bahkan ketika seseorang meninggalkan kenikmatan indrawi, ia akan memperoleh kebahagiaan yang lebih luhur lagi. Yang tadi juga saya singgung juga, itu konsentrasi yang disebut sebagai jhana, itu kebahagiaan yang lebih luhur. Tapi itu pun juga bagian dari dukkha, penderitaan. Kenapa? Itu juga tidak kekal. Jadi dukkha di sini mengacu kepada karena ketidakkekalannya itu. Maaf Bante, apa lebih tepatnya ketidakpuasan ya kalau menurut saya. Ya, bisa juga ketidakpuasan, tetapi sebenarnya kata dukkha ya, itu ada definisi, tetapi ini disampaikan oleh seorang biku pada abad kelima Masehi oleh Bhante Buddhagosa. Itu menurut dia definisinya itu dikata dari dua kata. Du dan kang. Du adalah buruk, kang adalah kosong. Kenapa dikatakan sebagai buruk? Karena dunia ini penuh dengan bahaya. Penuh dengan bahaya. Karena bahaya yang muncul dalam dunia ini maka disebut sebagai buruk. Itulah dukkha. Itu yang pertama. Apa bahayanya? Semua. Bahkan kemarin yang saya sampaikan berkenaan dengan 5 gugusan itu membahayakan. Semua masalah itu muncul dari 5 gugusan. Jasmani kita yang kita anggap sebagai milik kita pun memberikan banyak bahaya kan. Tidak ada satu pun dari bagian jasmani kita yang tidak bisa menimbulkan sakit. Jasmani adalah sarang penyakit. Dan bahkan perasaan, persepsi, bentukan pikiran, kesadaran itu semua adalah bahaya. Bahaya karena bisa menimbulkan penderitaan. Maka karena buruk karena banyak bahaya, maka disebut sebagai dukkha. Itu yang pertama. Kemudian ka itu adalah kosong. Kenapa dikatakan kosong? Itu karena tidak ada satupun fenomena, apapun fenomena, tidak ada satupun fenomena yang bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri. Dan karena tidak bisa berdiri sendiri artinya tergantung pada faktor-faktor lain, tergantung pada penyebab-penyebab, maka itu disebut sebagai kosong. Nah, kata dukkha adalah itu. Bahkan dengan terjemahan ketidakpuasan pun juga itu tidak mewakili juga. Diterjemahkan suffering juga tidak mewakili juga. Maka lebih baik apapun terjemahannya kemudian dijelaskan. Supaya bisa memberikan makna yang lebih luas. Maka tadi saya jelaskan. Sehingga itu akan memberikan makna yang lebih dalam, lebih komprehensif tanpa tergantung pada terjemahan. Terjemahan hanya sekedar untuk memudahkan komunikasi. Apapun itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahamannya yang lebih komprehensif. Nah, itu yang menjadi penting. Tetapi kemudian walaupun Sang Buddha mengatakan
Sabbe sangkara duka, bahwa semua yang berkondisi adalah duka. Duka dalam artian yang tadi saya sampaikan, bukan sekedar suffering ya, yang secara umum orang melihatnya. Itu juga tidak hanya berhenti di situ. Mengapa? Karena penting. Banyak orang yang belajar agama Buddha, bahkan banyak orang Barat. Beberapa tulisan dari orang Barat yang menyatakan bahwa agama Buddha itu seperti mengajarkan pesimisme. Kenapa hanya bicara tentang duka? Memang kalau Sang Buddha hanya bicara tentang duka ya memang pesimis. Tapi ingat, Sang Buddha juga bicara tentang sebabnya apa. Dan bicara tentang bahwa tujuan mempraktikkan ajaran beliau adalah untuk melenyapkan duka itu sendiri. Artinya apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan yang sifatnya itu sementara. Maka kebahagiaan yang beliau maksud adalah nibbana. Yang itu disebut sebagai nibbana paramangsuka. Bahwa nibbana, akhir dari duka, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Parama, yang tertinggi. Jadi bukan kebahagiaan-kebahagiaan yang pada umumnya. Ada kebahagiaan tetapi itu semua sifatnya sementara. Dan itu bukan menjadi tujuan, karena itu masih bagian dari duka. Duka karena apa? Itu juga ada bahayanya. Itu juga kosong. Karena kebahagiaan yang muncul karena berbagai kondisi itu juga kosong. Tidak bisa dipertahankan. Itu juga buruk. Bisa menimbulkan bahaya. Nah, maka kemudian diajarkan lenyapkan sebabnya untuk mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Nah, kalau demikian dipelajari dan juga dipraktikkan dalam meditasi, maka tidak bisa dikatakan yang banyak orang menyampaikan beberapa bahwa ajaran Buddha itu pesimisme. Tidak bisa demikian. Nah, jadi kata duka ini luas maknanya. Dan tidak bisa menggunakan satu istilah untuk mewakili, nggak bisa. Tetapi oke, kita membutuhkan alat komunikasi. Maka kita menggunakan terjemahan, tapi harus dipahami secara lebih menyeluruh. Itu yang terpenting. Apakah nanti terjemahannya adalah suffering, atau terjemahannya adalah unsatisfactoriness. Semua itu memang bagian dari duka, tetapi tidak bisa mewakili. Begitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Silahkan yang belakang. Malam Bante. Ya, baik. Ya, pertanyaan saya masih berkaitan. Jadi memang pas pertama kali meditasi emang horor sekali ya melihat ke dalam. Horor. Siapa lihat kemarin hantu. yang telanjang itu kok enak sekali. Langsung Bagaimana? 10 menit langsung hilang semua. Siapa ya? Cara. Oh, Patah Cara. Ya, kadang Oh, mikir kok iya. Patah Cara enak sekali. Nah tapi Oh, berarti mau ini nggak pakai pakaian ke sana kemari ya, kemudian nanti mendengarkan mungkin dhamma. ya no attachment jadi dibuka pakaiannya. Ya. Kalau gitu mah enak ya. Iya kok 10 menit langsung duka yang begitu mendalam kok langsung hilang, sedangkan saya receh-receh kadang masih melekat gitu. Nah, tapi kan pas meditasi hari pertama, hari kedua ada fase di mana konsentrasi. Nah, ketika konsentrasi itu ada 2 fase, Bante. Jadi yang pertama itu ketika sangat fokus ke nafas, terus habis gitu sampai kadang itu nggak kerasa tangan dan lain-lain. Jadi yang awalnya nggak PW, ganti-ganti posisi terus kok lama-lama udah lupa ini tangannya gimana bentukannya. Jadi detach ke badan, itu yang pertama. Terus sama Nera kemarin buat makan dirasain benar-benar itu ya. Nah terus pas makan siang itu saya meditasi, perasaannya beda lagi. Jadi pas konsentrasi dapatnya malah objek meditasi lain. Jadi yang asalnya cuma nafas kok jadi jantung, jadi kerongkongan, jadi ada oh ini pisangnya tadi masuk kerongkongan gitu. Nah tapi jadi kayak fokus ke saat ini, di saat bersamaan juga menyadari bahwa ada di saat ini. Nah itu ada 2 fase. Nah tapi pasti habis itu beberapa jam kemudian ada iklan lagi. Yeah. Terus nah itu kalau pas sampai di fase konsentrasi lebih baik ke yang mana, yang nafas aja, kayak kalau meditasi adalah pesta jadi cuma fokus ke VIP, atau
kayak mingle gitu. Ada tamu lainnya diajak ngobrol juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua boleh Ini tanya? kayaknya ketiga hanya sepertinya. Dua aja. Oke, iya. Nah, berikutnya kan saya bukan dari background Buddhis. Mau tanya, kan tadi pertanyaan sebelumnya ada tujuannya itu kebahagiaan sejati kan. Nah, tapi kan kita kalau malam ada metta chanting itu kan. Nah, kalau di agama Buddha sendiri itu metta atau cinta itu ada cinta sejati enggak kan? Kalau cinta selama ini pemahaman saya kan cuma gara-gara persepsi ya. Jadi kayak Paticara itu mamanya siapa? Patacara. Nah, Patacara kan kabur gara-gara persepsinya orang tuanya nggak sesuai. Pinginnya Patacara nikahnya malah nikah sama siapa gitu kan, makanya kabur. Terus misalnya kita suka sama orang kan juga persepsi orang itu ya, jadi orangnya sesuai sama persepsi saya, jadinya kayak gitu. Tapi begitu kadang jadi nggak suka. Terus habis itu ada juga orang yang bertahan soalnya takut duka, misalnya udah kadung sama ini, terus habis itu persepsinya nggak cocok dikit, ya udahlah kalau berpisah takut. Nah itu kan berarti melekat. Lah Beyond itu misalnya di film-film Korea kan ada sampai tumimbal lahir berikutnya aku tetap cinta. Lah bukan kayak gara-gara dulu ada attachment terus sampai berikutnya tetap cinta. Lah itu apa cinta beneran atau adakah dimensi meta yang lain? Ya itu aja, makasih. Oke, iya. Berkenaan dengan Patacara itu bukan dilihat dari hidupnya sekarang saja, tetapi kehidupan yang lampau dia sudah melatih batinnya. Sehingga sekarang batinnya sudah matang. Nah, kenapa walaupun kita sudah jungkir balik, jatuh bangun, sudah banyak mendengar, sudah banyak membaca, tapi kok masih tumpul batin kita? Ya karena kita baru mengasah. Ibaratnya senjata kita baru mengasah. Kita gosoknya lama gitu kan, tapi baru mengasah makanya belum tajam. Patacara itu sebenarnya sudah menggosok lama gitu kan, sehingga begitu digosok sekali langsung tajam. Itu maka akan berbeda. Yang terpenting adalah sekarang kita seperti senjata udah asah terus begitu kan. Kita nggak tahu kapan tajamnya, tetapi asah terus yang harus kita lakukan. Tidak berhenti. Nah itu yang terjadi. Kemudian berkenaan dengan tadi meditasi kok ketika rasa konsentrasi muncul kok rasa tangannya hilang dan sebagainya, sudah nggak apa-apa. Itu sesuatu yang wajar. Dan yang terpenting adalah kembali kepada objek meditasi. Keluar masuknya nafas. Dan itu akan dialami oleh banyak orang. Mengenai tubuhnya itu seperti tangannya hilang, kakinya hilang, kayak kemarin badannya seperti ya berbalik atau gimana gitu kan. Nah itu terjadi. Yang terpenting adalah nafas masih kelihatan sebagai objek utama. Kemudian ketika kemudian banyak sekali iklan, banyak sekali yaitu objek-objek lain yang muncul. Apakah kita itu mengamati dalam sebuah pesta VIP-nya saja atau dengan mingle dengan yang lain, kemudian berbincang dengan yang lain. Selama objek utama itu nafas itu masih kelihatan dengan jelas, itu tidak masih dominan, tetap objek utama nafas. Karena kalau kita menuruti dengan objek-objek lain itu tidak akan berhenti. Kita menuruti tamu-tamu lain itu nggak akan berhenti. Tamunya lebih banyak ketimbang VIP-nya, kan begitu kan? VIP-nya cuma satu, yaitu nafas. Tamunya lebih banyak. Kalau kita menuruti semua tamu yang berbincang, itu nggak akan ada habisnya. Tapi sesekali ketika mereka sudah mulai mengganggu, kita juga notice, kita juga tahu, kita mengenali kemunculannya. Tapi sekedar lewat saja. Kalau kita punya kesempatan, semaksimal mungkin adalah terhadap objek utama. Keluar masuknya nafas, langkah kaki ketika kita berjalan. Nah itu yang mesti dilakukan. Paham ya sampai di sini ya? Ya. Kemudian mengenai cinta, ada tidak cinta sejati? Kalau cinta itu masih muncul dari attachment,
muncul dari sebuah nafsu. Semua itu adalah berakhir dengan penderitaan. Ini kata budaya. Piyato jayati soko, piyato jayati bayang. Ternyata dari cinta muncul kesedihan. Dari cinta muncul ketakutan. Dan apapun yang muncul dari cinta yang itu muncul karena attachment, karena kemelekatan, pasti berakhir dengan kesedihan. Kenapa? Perpisahan pasti terjadi. Ketika cinta itu muncul karena kelekatan, begitu perpisahan terjadi, pasti muncul kesedihan. Bahkan ketika masih bersama saja seperti tadi, wis kadung dengan orang tersebut, khawatir juga kan? Khawatir kalau nanti berpisah kan? Ketakutan juga muncul. Maka dari cinta muncul kesedihan, dari cinta muncul ketakutan. Atau muncul yaitu bahaya ketakutan. Kekhawatiran, kegelisahan nanti takut ditinggal dan sebagainya kan. Nah, oleh sebab itu cinta yang dimaksud di dalam canting setiap malam itu cinta kasih yang sifatnya universal. Itu bukan cinta yang muncul karena kemelekatan. Itu adalah cinta kasih yang merupakan pengharapan bahwa semoga semua makhluk bebas dari kebencian. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti ataupun disakiti. Dan cinta kasih demikian juga muncul karena kita melihat ke dalam batin kita, saat batin kita itu tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti, kita bahagia, kita damai, kita tidak ada beban. Maka melihat kebahagiaan yang muncul dalam batin kita, atas dasar batin kita tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti, maka kita juga merenungkan semoga yang lain juga sama. Seperti halnya saya yang bahagia karena ini, maka semoga yang lain juga berbahagia. Yang seperti itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Tidak akan menimbulkan ketakutan, tidak akan menimbulkan kesedihan. Jadi kalau cinta yang pertama yang tadi kalau di film apa itu Korea tadi ya, sampai kehidupan yang akan datang itu masih seperti cinta sejati itu. Tapi ternyata itu pun juga bagian dari penderitaan. Itu bukan cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta ketika betul-betul ingin yang lain berbahagia karena bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti. Itu cinta yang sebenarnya. Kalau cinta yang sifatnya kelekatan, itulah cinta personal saja. Begitu yang dilekati berubah, penderitaan muncul. Ya kan begitu kan? Nah jadi ya berbeda dari cinta yang setiap malam dibacakan. Ya. Ada canting cinta kasih. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bante. Ya. Saya mau tanya, apakah meditasi cinta kasih Brahma Wihara Metta Karuna Mudita UPK itu bisa membawa seseorang mencapai tingkat kesucian? Kalau hanya cinta kasih saja tidak. Itu hanya membawa kepada ketenangan. Mengapa? Karena meditasi cinta kasih pun masih ada cacatnya. Cacatnya adalah apa? Masih ada persepsi aku. Masih ada persepsi makhluk. Karena apa? Objeknya adalah makhluk. Yang kita mengembangkan cinta kasih itu objeknya adalah makhluk. Nilai-nilai luhur yang dimunculkan adalah semoga ia bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian. Tetapi persepsi yang kita munculkan, gambaran batin yang kita munculkan adalah gambar manusia, gambar makhluk. Tidak hanya manusia, gambar makhluk. Dan persepsi demikian itu masih bagian dari keakuan. Bagian dari persepsi aku, persepsi entitas. Itulah kenapa meditasi metta itu juga bagian dari samatha bhavana. Meditasi ketenangan dan bukan vipassana. Nah, vipassana yang sesungguhnya adalah melihat ketidakkekalan, melihat dukkha, melihat 5 gugusan sebagai sekadar 5 gugusan, bukan sebagai entitas.
Nah itu membedakan. Tetapi itu sangat baik. Orang yang mengembangkan cinta kasih demikian, dia tidak akan melakukan kejahatan dengan pikiran kebencian, tidak mungkin. Walaupun kemudian persepsi keakuan masih ada, persepsi makhluk masih ada. Maka meditasi seperti cinta kasih, kemudian karuna, mudita, upeka atau Brahma Vihara itu bisa menjadi pondasi saja. Jadi ketenangan batin yang dimunculkan, yang muncul karena meditasi ini bisa menjadi pondasi bagi orang tersebut untuk melanjutkan pemahamannya tentang ketidakkekalan, tentang duka, tentang ketanpakuan, ketanpadirian. Itu hanya sebagai pondasi. Tidak bisa juga, tidak bisa. Tetap harus melihat anicca dukkha anatta. Tapi sudah sangat bagus. Tapi harus melihat anicca dukkha dan anatta. Itulah kenapa kalau umat Buddha kan sering membacakan Karanyamita Sutta. Ya kan? Karanyamita Sutta itu di awal-awal sekali itu adalah praktik meditasi mita, cinta kasih. Tapi ingat di bagian syair terakhir, didinca anupagama silawa dasanena. Artinya apa? Ketika seseorang tidak mendekat terhadap pandangan-pandangan yang salah, orang yang bermoral demikian memiliki dasana. Nah dasana ini adalah vipassana. Jadi kalau di Sri Lanka itu alih-alih mereka menggunakan istilah vipassana, biasanya mereka menggunakan istilah vidarsana. Dari kata vidassana. Nah, jadi dasana itu adalah vipassana. Maka cinta kasih ini menjadi pondasi untuk kemudian seseorang mempraktikkan vipassana. Dan dengan praktek cinta kasih kemudian dilanjutkan vipassana, sebagai buahnya adalah nahi jatuh gabasyang punaretiti. Seseorang tidak akan dilahirkan lagi di rahim manapun. Itulah pencapaian kesucian. Tetapi itu muncul karena apa? Samatha dan vipassana. Tidak sekedar meta saja. Harus ada vipassananya. Nah kalau di sini malam-malam praktek samatha. Tapi seharian kalau benar-benar dipraktikkan itu adalah vipassana. Begitu ya. Ya. Wandami Bante, Ya, selamat silakan. malam. Mengenai sama samadhi Bante, terutama yang berhubungan dengan pandangan terang atau vipassana. Kan ya kalau saya sih masih awam sekali gitu untuk vipassana gitu. Kalau dari bahasa-bahasa Dhamma yang ada itu kan kesannya sulit sekali gitu buat praktek vipassana gitu. Jadi apakah maksudnya kalau kayak sekarang kan saya paling konsentrasi napas dengan perenungan anicca, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, muncul langsung lenyap. Jadi dibarengin sama perenungan itu. Nah tapi kan setelah itu kan baru pondasi dasar. Selanjutnya itu yang pengetahuan saya nggak nyampe gitu loh Bante. Mohon ini pencerahannya. Terima kasih. Sebenarnya dalam bermeditasi yang paling penting pertama kita lakukan, apakah itu meditasi untuk mendapatkan ketenangan atau meditasi untuk mendapatkan kebijaksanaan, yaitu vipassana. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang bisa sedikit demi sedikit melenyapkan 5 rintangan batin. Itu yang paling penting sebenarnya. Maka sebenarnya di dalam bahkan kitab suci sebenarnya Sang Buddha itu, kalau kita boleh mengatakan di banyaknya kitab suci yang selemari itu, di kitab suci kan selemari itu besar gitu, itu sebenarnya bicara samatha vipassana itu sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya khotbah-khotbah beliau. Kenapa? Karena intinya adalah citta bawana. Intinya adalah pengembangan batin. Nah dalam pengembangan batin memang ketika seseorang mengembangkan batin, nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah batinnya menjadi tenang. Tenang itu apa? Samatha.
Dampaknya apalagi adalah batinnya menjadi bijaksana. Ia mulai mengenali apa itu ketidakkekalan, mengenali dukkha, mengenali tentang anatta. Itu adalah vipassana. Tapi intinya adalah mengembangkan batin. Maka semua hal yang diajarkan Sang Buddha, semua hal itu adalah pengembangan batin. Semua hal. Kenapa kemarin saya tekankan dalam pengembangan batin ini, dalam meditasi ini sila penting sekali. Pengendalian indera penting sekali. Bahkan santuti rasa puas juga penting sekali. Memiliki perhatian, kebijaksanaan, memiliki kewaspadaan atau keterjagaan batin itu penting sekali. Karena semua itu adalah pengembangan batin. Mengembangkan batin ini nanti membuat orang menjadi tenang. Batinnya tenang, samatha. Kemudian dalam proses pengembangan batin ini, mulai seseorang mulai melihat dengan jelas apa itu anicca, ketidakkekalan. Apa itu anatta, ketanpaakuan, mulai jelas. Itu kemudian disebut vipassana. Maka yang terpenting adalah mengembangkan batin. Dan bahkan perenungan tentang anicca pun juga tidak kemudian dalam 1 jam ini anicca. Nanti pusing sendiri nanti coba. Bahkan itu adalah untuk mengawali. Satu contoh adalah begini. Pada saat seseorang misalnya kalau mau mempraktikkan meditasi jalan. Ketika mau meditasi jalan berdiri terlebih dahulu. Sebelum berjalan. Kemudian satu persatu kita renungkan 5 gugusan ini. Merenungkan tetapi kita juga melihatnya. Merenungkan bahwasanya jasmani ini apakah yang lampu sekarang, yang akan datang, yang kasar ataupun yang halus, jasmani ini adalah tidak kekal. Yang tidak kekal ini kalau dilekati membawa kepada penderitaan. Jasmani hanya sekedar jasmani. Tidak ada self, tidak ada aku di sini. Kemudian batin melepas. Batin tidak melekat. Kemudian sekarang keperasaan. Kita tahu perasaan itu apa. Jadi apapun perasaan yang ada sekarang, baik yang sekarang, yang lampu, yang akan datang, apapun jenis perasaannya, ini pun juga tidak kekal. Ini berubah. Yang berubah ini kalau dilekati, dukkha, penderitaan. Bahwa perasaan hanya sekadar sebagai perasaan. Tidak ditemukan ada entitas di sana, hanya sekadar perasaan. Lepas. Tidak melekat maksudnya ya, lepas itu tidak melekat. Kemelekatan dilenyapkan. Baru kemudian dengan cara yang sama, ke persepsi, ke bentuk-bentuk pikiran, ke kesadaran atau batin yang mengetahui. Ini pun juga tidak kekal. Ini berubah. Melekat dengan ini juga penderitaan. Dan ini hanya sekadar kesadaran, sekadar batin yang mengetahui. Dan sifatnya muncul dan lenyap. Tidak ada entitas di sana. Lepas. Nah, melihat 5 gugusan tanpa kemelekatan, kemudian berjalan tanpa kemelekatan. Itu juga vipassana. Dan itu hanya di awal saja. Tapi awal inilah yang membuat seseorang melihat 5 gugusan ini sebagaimana adanya. Tanpa ada reaksi, tanpa ada suka dan tidak suka, hanya sekadar melihat 5 gugusan sebagai 5 gugusan. Tetapi sudah diawali dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Karena kalau nanti direnungkan terus, dalam berjalan merenungkan terus, pusing sendiri nanti. Nanti jadinya berpikir-pikir. Karena tujuan dari merenungkan ini adalah apa? Yang seperti yang sudah saya sampaikan. Supaya tidak memunculkan ketertarikan, nibbida. Supaya tidak memunculkan nafsu. Supaya batin menjadi tenang, batin tidak melekat. Maka perenungan ini adalah agar batin tidak melekat. Ketika kemudian melihat 5 gugusan ini sebagaimana adanya, atas dasar tadi perenungan anicca, dukkha, dan anatta, kemudian batin menjadi tenang, batin tidak melekat, itulah yang sebenarnya adalah vipassana. Begitu. Iya, terima kasih banyak Bante. Ya. Jadi paham jelas. Ya? Selama ini kan
ya berarti kan intinya perenungan itu cuma di awal, terus selanjutnya kita fokus terhadap objek, meskipun anapanasati itu bisa masuk juga ke objek samatha bawana, tetap kita konsentrasinya pada keluar masuknya nafas gitu. Ya kan ya, Bante? Iya, bahkan anapanasati pun juga bisa masuk ke vipassana. Selama itu ada perenungan di awal tentang ketidakkekalannya. Tentang itu adalah dukkha ketika dilekati. Tentang bagaimana melihat nafas sebagai nafas. Sebagai bagian dari 4 unsur. Tidak ditemukan entitas di sana. Nah ketika melakukan demikian, kemudian seseorang batinnya menjadi tenang dan tidak melekat, itu juga bagian dari vipassana. Begitu ya? Ya. Bante, terkait dengan meditasi penyembuhan seperti Bali Usada yang kita tahu banyak, itu kan kebanyakan orang ada sakit apa, terus mereka sering ke sana penyembuhan. Itu penjelasannya bagaimana ya Bante? Terima kasih. Iya kan memang batin kan memengaruhi jasmani. Ketika batinnya itu tenang, batinnya itu damai, penyakit-penyakit yang muncul karena batin itu tidak akan muncul, bisa lenyap. Atau bahkan penyakit-penyakit tertentu yang memang itu muncul ketika batinnya itu damai juga terpengaruhi. Fisik atau penyakit dalam fisik bisa lenyap. Maka ada sebuah kasus misalnya, pada zaman Buddha itu misalnya ini Bhante Mahamoggallana. Beliau seorang arahant tetapi sakit juga, harus ingat. Sakit juga. Kemudian pada waktu itu Sang Buddha datang mengunjungi muridnya ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang 7 faktor pencerahan. Tentang apa itu sati, perhatian, tentang penyelidikan terhadap apa yang diperhatikan, tentang semangat, tentang kegiuran, tentang ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin. Dijelaskan oleh Sang Buddha, Bhante Mahamoggallana itu mendengarkan. Ketika mendengarkan muncullah kegiuran. Ketika kegiuran muncul atau piti muncul, darah yang tadinya kotor menjadi bersih. Dan ketika darahnya menjadi bersih, yang tadinya sakit langsung lenyap sakitnya. Dan memang ketika orang bermeditasi betul-betul suatu saat memperoleh kegiuran, betul-betul badannya tergiur karena batin yang bebas dari 5 rintangan batin, maka segala rasa sakit, kelelahan itu lenyap semua. Pada saat itu lenyap semua. Maka itu memungkinkan bahwasanya dengan seseorang mengembangkan batin secara fisik lebih sehat. Tetapi pertama, tujuan meditasi yang diajarkan Sang Buddha bukan untuk menyembuhkan sakit fisik. Adalah untuk menyembuhkan sakit batin. Yang kedua, tidak semua sakit fisik itu muncul karena batin. Bisa muncul karena makanan. Mereka orang yang terserahkan, orang yang terbebaskan masih sakit juga. Bahkan Sang Buddha masih sakit. Ya kan? Bhante Mahamoggallana, Bhante Makassapa masih sakit juga. Kenapa? Tidak semua penyakit fisik muncul karena batin. Bisa dari makanan, bisa dari iklim, bisa dari buah karma yang lampau, bahkan juga bisa dari katakan kondisi fisik yang sudah mulai melemah. Ya kan, sehebat apapun seseorang, suatu saat kan mengalami ketuaan, dan ketika ketuaan terjadi ya seperti kereta. Tadinya kuat, lama-kelamaan juga rusak juga, kayak mobil juga kan. Kalau sudah ada satu bagian yang rusak, diperbaiki, nanti bagian lain rusak juga. Kita manusia juga sama. Ya kan? Kalau masih muda mah oke. Masih muda-muda, yang muda-muda oke. Nanti kalau sudah mulai umur 40, baru ngerasain. Kalau masih muda kan yang dipamerkan apa? Body pack ya. Body pack gitu. Nanti six pack ya. Six pack yang dipamerkan. Nanti kalau sudah 40 ke atas yang dipamerkan apa? One pack. Wah ini obat bagus ini kolesterol ini. Yang dipamerkan. Karena apa?
Seiring dengan ketuaan, sakit pasti muncul. Maka tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan sakit mental. Kalau mungkin ada sakit fisik yang bisa hilang, ya itu sifatnya juga sementara. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Toh juga baik juga. Orang mempraktikkan meditasi, tetap walaupun kemudian tujuannya untuk supaya fisiknya sehat, tapi batinnya juga sehat juga kan. Karena konsentrasi dimunculkan, cinta kasih dimunculkan. Maka batin juga sehat. Lebih baik ketimbang kalau orang tidak meditasi. Ya, begitu ya. Baik Bante, ini masih menyambung. Jadi teman saya kan juga penyakit sakit kanker Bante ya. Terus kita selalu bilang, kamu meditasi deh, meditasi supaya tenang gitu kan. Tapi kadang mereka kan gak yakin. Nah kalau menurut Bante, suggestionnya sebaiknya apa ya Bante? Kalau misalnya apa vipassana, apa samatha yang cocok untuk orang yang punya penyakit kanker seperti itu. Terima kasih. Waduh, saya belum pernah punya pasiennya. Atau saya sih ini Bante ada inian juga Bante, kalau bisa ada retret juga khusus yang untuk berpenyakit kanker Bante. Mungkin bisa membantu mereka gitu loh. Sehingganya membuat mereka batinnya lebih tenang. Saya cerita saja, cerita orang lainnya, bukan saya. Saya belum pernah punya pasien orang punya penyakit apa gitu. Nanti kalau saya mengatakan cocoknya mana, nanti takutnya nanti apa nggak sesuai ya gitu kan. Tapi ada peristiwa itu terjadi di Bali. Tapi beliaunya sudah meninggal dan dia seorang umat yang sangat luar biasa, umat Buddha luar biasa sekali. Namanya Bu Erlina Kang, seorang pengusaha besar. Dan dia itu pernah kena sakit kanker payudara. Dan pada waktu itu punya tekad. Kalau sembuh, dia akan betul-betul mengabdi untuk Dhamma, Buddha Dhamma, untuk meditasi dan sebagainya. Dan setiap hari dia itu chanting begitu kan. Suatu kali merasa kok ada orang besar datang, terus di bagian yang sakit itu, bukan payudara, rahim, kanker rahim. Itu seperti diambil. Begitu dibawa ke Singapura, itu sudah lenyap. Kankernya lenyap. Nah dari situlah kemudian dia betul-betul mengabdi untuk Buddha Dhamma. Betul-betul mengabdi. Bahkan ia meninggalkan kehidupan berumah tangga, walaupun bukan sebagai seorang berjubah seperti ini, dan betul-betul mempraktikkan meditasi. Dan suatu kali kankernya itu muncul lagi. Dan dia kemudian pergi ke Myanmar, meditasi vipassana, menggunakan objek kembung kempis, yang dipraktikkan juga kan. Nah pada waktu itu juga, nah kalau yang itu, dia cerita sendiri ke saya, yang kedua ini. Kalau yang pertama saya hanya dengar dari banyak orang mengatakan, tapi yang kedua ini pernah ia cerita ke saya. Dan pada waktu itu memang ada pilihan apakah mau di kemo atau gimana. Tapi kemudian ia berpikir, sudahlah, dana yang bisa digunakan untuk kemoterapi, udah saya gunakan untuk berbuat kebajikan. Jadi untuk berdana ke vihara-vihara. Dan ia mempraktikkan vipassana dengan serius, intensif. Setengah tahun. Itu kankernya lenyap juga. Jadi sembuh lagi dari kankernya. Tapi ya betul-betul sembuh, tapi ya sebelum lama ini juga meninggal. Ya memang sudah sepuh ya, sudah berumur. Jadi meninggalnya bukan karena kanker, meninggalnya karena umur tua. Tapi itu bisa terjadi. Nah, itu cerita, tetapi kan namanya orang kan ya bisa berbeda-beda kan. Nanti kalau saya mengatakan, harus praktek vipassana, kemudian betul praktek vipassana nggak sembuh, nanti menyalahkan vipassana, bahaya. Ya kan, karena apa? Karena memang penyakit kan banyak sebabnya gitu kan. Mungkin bagi orang ini, mungkin memang kekuatan semangatnya dan memang sudah melepas, betul-betul melepas. Bahkan di kemo pun juga sudah nggak mau, sudah nggak apa-apa. Lebih baik didanakan. Barangkali saya yakin punya pikiran mati ya mati sudah. Mati dalam meditasi kan lebih baik. Ya kan, ternyata dengan itu malah sembuh. Itu satu kejadian. Kedua, saya pernah mendengar dari
cerita dari seorang guru meditasi. Kebetulan sewaktu saya di Sri Lanka itu memang sering tinggal di hutan. Nah, guru meditasi ini menyampaikan, memberikan sebuah cerita. Ada seorang wanita, dia kena kanker di bagian otak. Dan dia itu harus dioperasi. Pada waktu itu sudah pokoknya pasrah. Kalau mati ya sudah mati. Jadi pada saat dioperasi itu, sebelum dioperasi pun sudah pasrah, pokoknya sudah siap lah pokoknya. Sudah siap melepas. Sudah tidak ada pemikiran untuk melekati jasmani. Sudah siap untuk dilepas. Ternyata ada sebuah kejadian ketika dioperasi itu, bahkan selama dia dioperasi itu yang dia rasakan hanya kegiuran. Jadi seperti ada sinar yang terlihat itu sebenarnya nimitta gitu kan, terlihat di bagian yang sakit itu, kemudian yang dia rasakan hanya kegiuran saja. Dan ternyata jadi sembuh. Jadi sembuh malahan. Nah, itu juga satu kasus juga terjadi begitu. Kemudian kalau kasus lain misalnya yang pernah mungkin yang belajar meditasi dari Goenka, pernah ya? Meditasi yang memang menekankan untuk menjadikan perasaan sebagai objek. Perasaan jasmani sebagai objek. Jadi model itu scanning. Menyapu tubuhnya, dirasakan setiap bagian tubuh, dan perasaan itu dijadikan objek meditasi. Melihat ketidakkekalannya. Jadi dirasakan, muncul, kemudian lenyap. Kemudian pergi ke, maksudnya merasakan ke bagian lain. Terus begitu, sampai nanti pada akhirnya scanning. Sampai nanti pada akhirnya hanya sekedar merasakan seluruh tubuh. Nah, dulu Goenka ketika dia sebelum jadi guru meditasi juga belajar meditasi dengan biksu dari Myanmar. Bahkan bukan biksu, dengan seorang perumah tangga di Myanmar, Ubakin. Tujuannya apa? Supaya sembuh dari migrainnya, karena sakit kepala parah. Ketika datang ke sana, ya dinasihati, ke sini bukan untuk menyembuhkan sakit fisik, tapi untuk menyembuhkan sakit mental. Sudah meditasi saja. Hanya dia bermeditasi dengan tujuan bukan untuk menyembuhkan sakit fisik. Dan itu jungkir balik, merasakan penderitaan yang luar biasa. Tapi seiring dengan waktu, tidak hanya sakit mentalnya yang meluruh gitu, bahkan migrainnya juga sembuh dengan praktek vipassana. Jadi praktek vipassana itu salah satunya juga menggunakan objek perasaan. Tetapi sama intinya, melihat ketidakkekalannya. Dan tidak hanya melihat ketidakkekalannya, melepaskan. Itu penting sekali. Tidak melekati. Melihat perasaan kemudian dilepaskan. Perbagian dilepaskan kemelekatannya. Sama seperti kita merenungkan 5 gugusan dan dilepaskan. Sama. Nah, itu fisiknya, mentalnya juga menjadi sehat, sakit fisiknya juga menjadi lenyap. Tetapi kan tidak akan semua orang begitu kan. Jadi kalau memang mau meditasi ya itu baik sekali, tapi tujuannya satu, melenyapkan sakit mental. Kalau kemudian kok ternyata sakit fisiknya bisa lenyap, itu hanya sekedar tambahan saja, bonus saja. Dan bukan menjadi hal yang utama. Nanti kalau jadi hal yang utama, nanti kecewa. Nanti yang disalahkan apa? Meditasinya. Ya, ya baik. Iya, satu lagi, nanti nggak meditasi. Oke. Ya. Terakhir ya Bante. Bante kan tadi sebenarnya menyambung yang beberapa orang di belakang udah tanyakan. Sebenarnya kalau untuk pemasuk arus sampai ke arahat tidak ada syarat jana di situ kan Bante. Jana berarti hanya sebagai pondasi, seperti yang, apakah ini benar, saya mau konfirmasi, seperti yang Bante awal sampaikan bahwa ketika kita ingin ke pantai seberang, gunakan rakitnya, tapi jangan terbelenggu karena rakitnya. Apakah seperti itu Bante? Terima kasih. Iya, ketenangan yang kokoh harus dimiliki. Ketenangan yang kokoh ya jana itu harus dimiliki. Ketenangannya, jadi kita menggunakan istilah ketenangannya. Karena untuk bisa melihat dengan jelas ketidakkekalan, dukkha dan anatta itu harus apa? Batin yang tenang.
Jadi diibaratkan seperti kalau kita melihat ada sungai yang tenang, yang jernih, tenang, kemudian bisa melihat ikan-ikan di dalam. Demikian pula untuk melihat sifat sejati, batin dan jasmani sebagai tidak kekal, sebagai dukkha, sebagai anatta itu harus memiliki batin yang tenang. Tetap harus dimiliki. Nah sehingga kalau kita melihat Abhidhamma, belajar Abhidhamma, ya. Dalam Abhidhamma itu kan ada namanya Lokutara Sita. Jadi batin yang sudah bukan duniawi. Itu batin seorang yang telah mencapai kesucian. Dari Sotapati Magga sampai Arhata Pala. 8 kan? Dan semua pencapaian itu pasti berasosiasi dengan jana. Jana 1 sampai jana keempat. Makanya dari 8 itu, kalau di Abhidhamma sampai jana kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari 8 itu menjadi apa? 40 cita, 40 lokutara cita. Karena 8 kali 5, gampang ya. Nah, maka jadi 40. Sehingga Sotapati Magga itu ketika dicapai dengan Sotapati Pala, itu harus ada pondasi. Entah jana pertama, 2, 3, 4, atau jana kelima. Penting, sangat penting. Maka dianjurkan sekali. Tapi lebih kepada ketenangan ya. Dan ketenangan di sini bukan ketenangan yang biasa. Maka kenapa disebut sebagai sama samadhi, bukan sekedar samadhi. Tapi sama samadhi, yaitu ketenangan yang benar, konsentrasi yang benar. Itu semua diawali dari samadhi. Pandangannya harus benar. Orang mungkin punya ketenangan, punya jana, tapi kalau pandangannya masih salah, itu bukan sama samadhi. Bukan bagian dari jalan mulia berunsur 8. Maka yang disebut konsentrasi yang benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8 harus diawali dengan pandangan yang benar. Merupakan satu kesatuan. Nah jadi jana di sini yang merupakan samadhi tetapi menjadi sama samadhi itu juga harus muncul dari sebuah pandangan yang benar. Maka itu penting. Kalau sekedar jana saja tanpa ada pandangan benar itu tidak penting. Tapi kalau jana disertai oleh pandangan benar itu yang menjadi faktor sang jalan. Begitu ya. Ya baik. Oke. Sudah hampir jam 9. Masih ada waktu. Tinggal besok. Silakan untuk meditasi sampai jam 12 malam. Loh, kalau yang dia mau silakan ya. Walaupun dipersilakan 9:30 untuk kembali. Ya. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.